Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahidul qahhar. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di pagi ini menjelang makan sahur pada pagi hari ini, kaum muslimin dan muslimat masih dalam keadaan iman wal Islam. Dan alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-28, dan beberapa hari yang akan datang kita akan mengakhiri bulan Ramadan yang penuh mulia, yang penuh mubarakah ini. Pendengar kaum muslimin, sa'imin wal sa'imat yang mulia, pada pagi hari ini menjelang sahur, dan kita sama-sama pagi ini mungkin ada yang sudah makan sahur, kami sampaikan selamat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan iman wal Islam. Dan di saat ini kita mencoba mengetengahkan berbagai pertanyaan soal ibadah Ramadan. Karena itulah maka sebelum kita masuk pada soal-soal ini, kami juga didampingi oleh Bapak Zakaria Umala, yang beliau ini juga dalam aktivitas keseharian juga adalah sebagai yang biasa di siaran pedesaan, juga beliau tidak tangguh-tangguh selalu menyampaikan informasi tentang corona, tentang hasil-hasil pembangunan di Maluku Utara. Beliau juga mengekspos tentang hal-hal yang seperti itu. Karena itu di kesempatan ini didampingi oleh Bung Zakaria Umalah. Pendengar yang berbahagia, Islam hadir di tengah-tengah umat ini, di dunia ini, tidaklah memberikan kesulitan kepada setiap orang. Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW memberikan arah dan petunjuk kepada setiap orang, setiap umat, agar di dalam menata hidup dan kehidupan ini tidak salah kaprah. Seandainya umat Muhammad SAW tidak mempunyai pedoman yang jelas, tidak mempunyai dasar yang jelas, maka boleh jadi umat ini akan terombang-ambing oleh keadaan zaman, dan boleh jadi akan dimakan oleh zaman. Karena itulah maka mengakhiri tinggal beberapa hari Ramadan akan berakhir ini, kami mencoba berbagi pertanyaan, soal-soal atau menyangkut dengan ibadah Ramadan, soal-soal ubudiyah, soal-soal muamalat dan lain sebagainya. Ini Islam mengatur tentang soal itu. Karena itulah maka untuk menjelaskan dan untuk menggambarkan tentang hal itu akan muncul beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini akan kita coba mengurai tentang soal-soal yang berkaitan dengan keumatan, soal-soal yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial, soal-soal yang berkaitan dengan aspek tarikah, soal-soal yang berkaitan dengan aspek ubudiyah. Inilah Islam yang mengatur dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Pendengar yang berbahagia, oleh karena itu mungkin ada pertanyaan atau ada masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Saya didampingi oleh yang tadi kami katakan Bung Zakaria Umala, yang sehari-harinya tidak kalah pentingnya
mengurai tentang pembangunan di pedesaan. Ya mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Bung Zakaria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Ustaz? Ya alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan pendengar semua juga sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Kelihatan ini Ustaz ini segar bugar terus ini. Iya benar. Apalagi kita sudah berada di akhir bulan suci Ramadan ini. Kita sudah memasuki hari ke-28 hari ini ya Ustaz ya? Iya benar. Tinggal 2 hari lagi berarti kita Tinggal 2 hari lagi sudah berpisah dengan Ramadan. Iya. Memang Ustaz berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah Ramadan itu sendiri yang ditanyakan kepada kami melalui SMS dan lain-lain sebagainya. Iya. Nah, mereka mengatakan bahwa minta tolong kepada Bung Jack untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kami ini kepada Ustadz Haji Basir Ishak selaku narasumber setiap pagi di obrolan sahur di bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa permasalahan yang perlu saya tanyakan ini Ustaz. Ya silakan. Yang pertama itu menyangkut dengan masalah wabah corona ini. Iya. Yang memang saat ini bukan cuma kita orang di Maluku Utara, tapi dunia dikagetkan dengan virus COVID-19 ini. Ini kan sudah menjalar ke seluruh daerah. Iya. Utamanya kita orang di Ternate ini. Iya. Jadi bagaimana nanti Ustaz umpamanya kita orang saat melaksanakan, bukan umpamanya, memang kita orang melaksanakan hari raya Idul Fitri ini. Saya ini bersama keluarga, ya tuh, dan tetangga-tetangga tidak bisa lagi bersilaturahmi. Iya. Ini bagaimana pandangan Islam melihat ini Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa memang jelas saat ini wabah yang melanda katakanlah itu musibah yang saat ini kita rasakan bersama. Iya. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala musibah ini secepatnya terangkat. Amin. Permukaan bumi ini. Amin. Karena itu bahwa kalau ketika datang hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah, ya itu otomatis kita ini seorang muslim atau kita sebagai seorang muslim ya tentu dianjurkan untuk selalu bersilaturahmi kepada sanak saudaranya. Nah ini sunnah yang memiliki nilai yang sangat besar. Tetapi karena lagi-lagi ada wabah yang melanda, boleh jadi kita tidak bisa bersilaturahmi lagi door to door ya istilahnya, dari rumah ke rumah. Tetapi dengan teknologi sekarang yang canggih ini, kita tidak perlu misalnya datang di rumah si Fulan bin Fulan, tetapi bisa jadi melalui SMS, video call bisa. Video call. Jangan kita terpaku kepada hal-hal yang sensitif. Ya, kita ini yang tadi kami katakan bahwa Islam ini mengatur seluruh. Ya, artinya Islam ini mengatur yang universal. Jadi kalau misalkan seperti ini, yang dulu kita datang harus kita kunjung dari rumah ke rumah, boleh jadi sekarang boleh video call, ya boleh video call atau boleh SMS. Selamat, tapi itu juga bernilai ibadah. Tapi Ustaz ada yang mengatakan katanya kalau kita bersilaturahmi lewat video call, kita akan terdapat ampau. Itu hanya tradisi ya, sifat tradisi. Sifat tradisi yang memang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, karena itu boleh jadi di Maluku Utara ini kadang-kadang kalau anak-anak kecil dia bersilaturahim di keluarga atau bukan keluarga yang jauh maupun yang dekat, ya bisa bersilaturahmi. Mungkin kalau ada kelebihan silakan diberikan infak atau sedekah. Memang di dalam kaidah Islam bahwa orang yang selalu bersilaturahmi tidak hanya datangnya bulan suci Ramadan atau Idul Fitri, orang yang selalu bersilaturahim itu insya Allah panjangkan usianya. Allah panjangkan usianya. Ini ada satu kisah dikisahkan, memang walaupun waktu ini sedikit saya angkat kisah ini. Ada di zaman itu ketika salah satu sahabat dan seekor kucing, karena mengerti bahasanya. Sahabat itu mengerti bahasa kucing. Maka kucing memberitahu kepada salah satu sahabat bahwa, wahai sahabat, Anda ini meninggal tanggal sekian, bulan sekian, bahkan jam. Memberitahu kepada sahabat. Kucing memberitahu. Lantas begitu dia pulang di rumah, dia berpikir,
ya saya meninggal hari ini atau hari sekian jam sekian. Ya, besoknya sahabat itu datang bersilaturahmi kepada keluarga. Semua keluarga dia datangi. Ya, karena dia sudah tahu bahwa meninggal jam sekian, maka dia datangi. Nah, dia datangi di semua keluarga. Iya. Nah, pada saat itu ketika kucing itu lewat, dia tanya, sahabat itu tanya, nah, kok kenapa saya tidak meninggal? Sudah ditentukan tanggal, bahkan jam sudah ditentukan. Lantas kucing itu menjawab kepada sahabat, wahai sahabat, Anda kemarin bersilaturahmi dari rumah ke rumah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan usianya. Allah panjangkan usianya. Ya. Ini contoh. Dengan silaturahmi. Dengan silaturahmi itu bisa jadi kita ditambahkan usianya. Ya, demikian ya. Masih ada pertanyaannya. Tapi Ustaz, kan kebiasaan kita orang di Maluku Utara ini dari tahun ke tahun itu, setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri itu kan, memasuki Lebaran itu, tetap kita itu bersilaturahmi, artinya dari rumah ke rumah, seperti yang Ustaz katakan tadi, door to door. Kok tahun ini kan tidak seperti itu? Nah, ini yang menjadi kayak bagaimana di dalam hati kita itu ya. Begini, hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Tidak, hukum Islam ini tidak harga mati. Hukum Islam selalu mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kita hadapi corona. Ya. Kalau corona ini, jadi ada hukum Islam, ad-darurah tubihul mahdurat. Ketika dalam keadaan darurat, ini seperti ini. Ya. Boleh. Ya. Salat Jumat hanya sunat. Ya. Bisa menjadi gugur, tetapi harus dengan syarat gantikan dengan salat zuhur karena keadaan darurat. Nah, ini masuk ya hukum darurat. Ya, jadi hal-hal yang seperti itu ini termasuk soal-soal kecil. Ya, memang dulu atau tahun 2019 kita bersilaturahmi dengan tetangga-tetangga kita. Ya, dari rumah ke rumah saling kita nonton kursi sofanya yang bagus. Ya, sekarang 2020 ini kursi sofanya sudah tidak lagi. Kursi sofanya yang banyak ibu-ibu yang banyak belanja di mall, yang bagus. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi dengan kursi sofa. Mungkin ada kuy-kuy yang kecil-kecil saja ya, sibuk dengan kuy-kuy yang. Silakan kalau yang artinya kan kita orang dengan keadaan ini kita orang harus maklumi lah seperti itu ya. Memang ada lagi pertanyaan. Kita tinggalkan masalah corona ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu ada seorang pengusaha, Ustaz. Ini dia bilang begini, saya ini seorang pengusaha, kontraktor. Ada juga usaha motor ikan sebagai pedagang juga. Pendapatan saya ini apakah saya masih mengeluarkan zakat lagi karena saya ini sebagai kontraktor, pengusaha, kemudian pedagang ikan maupun pedagang-pedagang lainnya, saya sudah bangun masjid itu beberapa buah, Ustaz. Apakah saya ini harus mengeluarkan zakat lagi di bulan suci Ramadan ini? Bagaimana menurut Ustaz? Ya, baik penanya dan seluruh pendengar yang berbahagia. Memang Islam ini mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau misalkan ada punya pendapatan, fulan atau bin fulan, ada punya pendapatan karena dia kontraktor atau pengusaha. Ketika dia dapatkan, silakan keluarkan. Tetap dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi di dalam agama Islam, syariat agama Islam, tentang syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun zakat profesi, itu harus ada syaratnya di situ haul. Ada haul. Jadi ada haul berarti ada harus 1 tahun misalkan. Kalau misalkan motor ikan di salah satu pedagang motor ikan di Dufa misalkan, dia punya motor ikan 1 bulan pendapatannya misalkan 2 juta rupiah misalkan 1 bulan ya bersih. 2 juta rupiah kalikan dengan 12 bulan. Kalau kalikan dengan 12 bulan berarti sekitar 24 juta. 24 juta dalam 1 tahun. Pendapatannya. Kalau 24 juta itu zakat malnya, bukan zakat profesi ya, zakat malnya itu harus keluarkan 24 juta kali 2,5%. Berarti 2 juta sekian. Sekarang berarti silakan dikalikan saja. Tapi rumusnya seperti itu. Kalau dia kontraktor raksasa, punya pendapatannya miliaran, bersihnya miliaran.
maka silahkan kalikan dengan 2,5%. Ya. Walaupun ada sehari-hari Bapak itu mengeluarkan sering membantu orang, Iya. ya, sering membantu orang atau membangun masjid, ya, boleh jadi membangun masjid. Kalau dia sudah membangun masjid, ya boleh, dia tidak mengeluarkan lagi zakat mal, asalkan tadi haulnya sudah Iya. sampai. Tapi ya. tetap mengeluarkan Ya, tetap zakat fitrah. mengeluarkan zakat mal, ya. Ya, zakat fitrah juga tetap. Ya, zakat mal. Iya. Ya, Kemudian ada satu lagi pertanyaan ini, Ustaz. ya, silakan. Ustaz, saya ini selama di bulan suci Ramadan ini tidak pernah melaksanakan ibadah puasa ini. Iya. Apakah saya sebagai orang yang beragama Islam berhak mengeluarkan zakat fitrah atau maka kan saya ragu-ragu, Ustaz. Saya mau keluarkan zakat fitrah sedangkan saya tidak berpuasa selama 1 bulan ini. Ya. Nah, bagaimana ini, Ustaz? Ukuran orang yang bisa mengeluarkan zakat fitrah atau tidak mengeluarkan zakat fitrah itu bukan orang itu puasa atau tidak, karena ini rukun Islam, jadi secara berurutan. Ya. Jadi ketika itu orang Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat, tiba saatnya zakat, walaupun dia tidak sholat, wajib keluarkan zakatnya. Ya, wajib keluarkan zakatnya karena itu adalah rukun Islam. Jadi misalkan ada seseorang yang jarang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, jarang melaksanakan bulan Ramadan. Bahkan dia jarang sekali untuk berpuasa. Misalkan hari ini sudah 28, dia berpuasa baru 9 hari. Ya. Tiba saatnya atau sekarang wajib keluarkan zakatnya. Tetap keluarkan zakatnya. Ya. Dan kalau boleh dianjurkan sekarang sudah harus dikeluarkan zakatnya. Jangan nanti besok malam atau malam takbir baru dikeluarkan zakat. Tetapi dianjurkan kepada kita sudah segera untuk kita keluarkan zakat. Dan sesegera mungkin untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Iya. Ya. Makasih banyak, Ustaz. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Iya. Saya ini sebagai ibu rumah tangga. Iya. Akhir-akhir ini sibuk sekali mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan di hari raya berupa kue-kue dan lain-lain sebagainya lah. Iya. Sehingga Ustaz sering saya tinggalkan sholat, apalagi puasa, Ustaz. Saya sudah artinya karena kesibukan saya ini sambayang mesutarada, Ustaz, puasa mesutarada. Apakah saya ini berdosa kata Rada, Ustaz, atau dosa ini saya tanggung sendiri atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya, baik penanya dan pendengar semua. Kalau pertanyaan yang muncul seperti itu sebenarnya ini tradisi Maluku Utara. Ketika hari raya dekat hari raya, banyak ibu-ibu yang sibuk. Membuat kue, terus menyiapkan kursi, yaitu tetap walaupun itu hanya sibuk dengan apapun tetap saja bahwa kita harus ditunaikan, ya. Dan kalau orang yang meninggalkan sholat tetap berdosa, berdosa. Dan orang yang tidak berpuasa juga tetap berdosa. Tetap berdosa. Iya. Kenapa harus sibuk dengan membuat kue? Siapa yang mau makan? Iya. Kalau kita melihat dengan keadaan corona ini, ya sekaligus kami menghimbau kepada kita semua, dengan keadaan sekarang ini ibu-ibu yang terlalu sibuk untuk mempersiapkan kue yang memang harus berlebihan. Yang akibatnya adalah yang korban adalah ibu-ibu. Korbannya adalah ibu-ibu, dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Iya. Ya, setiap sore, setiap pagi dia sibuk untuk cok kue. Bagaimana untuk supaya produksi kue itu jadi? Nah, ini kan kita harus memikirkan hal yang seperti itu. Mana ada kewajibannya, mana ada haknya, ya. Dan itu mana yang tidak perlu. Iya. Nah, saya kira bahwa memang di Maluku Utara ini, ya, bukan hanya di Kota Ternate, tapi kebanyakan di Maluku Utara yang seperti itu. Apalagi sekarang ini, musim sekarang. Ya, banyak ibu-ibu yang sibuk korban salatnya, korban puasanya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah dosanya dia tanggung sendiri? Ya jelas,
Kalau ibu yang melaksanakan, ibu-ibu yang meninggalkan tentang salat atau puasa, dia ibu yang tanggung dosanya. Ibu yang tanggung dosa. Tapi ingat, walaupun ibu yang tanggung dosa, ibu tidak perlu kecewa. Kalau ibu memasak atau ibu yang menyediakan makan minum kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada suaminya, luar biasa. Ya. Satu butir nasi saja, pahalanya jika ditimbang luar biasanya. Makanya asalkan syaratnya ibu ketika masak ya membaca bismillah paling tidak, sehingga ada berkah dalam rumah tangga itu sendiri. Iya. Kemudian ini pertanyaan mengenai kita di bulan suci Ramadan ini, Iya. benarkah orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat-lipat? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik, ini penanya ini semakin hebat ini. Ya, artinya kan Ya. akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini sudah harus kita memulai mematangkan ini. Ya, Iya kan? baik. Ya, pertanyaan ini bagus. Bahwa orang yang membaca Al-Quran, di dalam bulan puasa, Iya. itu diberikan pahala atau diberikan kebajikannya 10 kebajikan. Kalau dengan air wudhu. Iya. Ketika orang yang membaca Al-Quran satu huruf diberikan 10 kebajikan. Bayangkan 10 kebajikan. penanya dan kaum muslimin dan muslimat, saimin wal saimat. Kita contohnya kita membaca saja Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, di sana ada 19 huruf. 19 huruf dikali 10 sudah 190. Ya. 110 kebajikan. Ya. Itu baru bismillah. Bagaimana kalau orang yang belum tahu membaca Al-Quran, baru membaca mengulang-ulang bismillah saja, luar biasa pahalanya. Ya. Kalau kita kembali lagi ke surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, pendengar sekalian, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin, di sana Anda terdapat 136 huruf. Itu baru surat Al-Fatihah. Ya. Surat Al-Fatihah itu 136 huruf kali 10 kebajikan. Apalagi dalam bulan Ramadan, dilipat gandakan 70 kebajikan. Ya, silakan pendengar sekalian menghitung saja pahala yang seseorang itu mendapatkan. Nah, kita lihat Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Penanya dan semua kaum muslimin. Ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran tadi 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Jumlah huruf dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Bayangkan 1.027.000 huruf kali 10 saja. Kali 10 saja. Silakan pendengar bisa mengkali-kali, bisa membuat atau bisa menjumlah berapa pahalanya. Karena itulah maka di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang sisa 2 hari ini, jangan kita sia-siakan. Nabi SAW sudah menjanjikan kepada kita, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ihtisaban ghufira lahu, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. Ini barangkali pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Kita kan mengetahui bersama Ustaz bahwa hari ini, katakanlah sudah hari ini kan, hari ini adalah hari Kamis. Iya tuh. Nah, ini kebiasaan saya atau kebiasaan kita masyarakat yang ada di Indonesia ini, utamanya umat Islam ini, sudah mau dekat-dekat atau dekat-dekat hari raya atau mengakhiri bulan suci Ramadan ini, mereka itu selalu menziarahi kubur di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Ini kira-kira bagaimana pendapat Ustaz mengenai kita orang menziarahi kubur di akhir-akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri ini, Ustaz? Baik, kapananya dan kaum muslimin dan muslimat, shaimin wal shaimat, memang ziarah kubur ini itu ada beberapa pandangan. Kalau Imam Syafi'i berziarah ke kubur itu boleh. Ada pandangan yang lain, mungkin madhab yang lain, Hambali, Maliki, dan itu tidak menghendaki seperti itu untuk ziarah kubur. Ya, karena kenapa seperti itu? Orang yang sudah meninggal maka putus.
Kalau pandangan kita, baiklah kita jelaskan saja tentang pandangan Imam Syafi'i. Iya. Orang yang berziarah ke kubur itu, ingat bahwa mereka itu walaupun sudah meninggal itu ada. Ya, karena itu boleh untuk berziarah ke kubur, apalagi kalau kita di Ternate ya, Iya. di Maluku Utara. Ketika hari-hari yang memang hari-hari yang baik, misalnya malam Jumat, apalagi hari Kamis, sebentar malam ini. Iya. Sebentar malam, besok hari Jumat. Iya. Itu luar biasa. Hari Kamis itu Secara orang- tradisinya iya. orang berbondong-bondong menziarahi sanak saudaranya yang sudah meninggal, tetenya yang sudah meninggal, neneknya yang sudah meninggal, Orang tuanya. ya orang tuanya yang sudah meninggal. Silakan, asalkan dengan nawa itu yang tulus ikhlas. Iya. Datang berziarah dan jangan minta kepada orang itu. Tetapi datang dan berziarah itu dengan maksud meminta mohon kepada Allah, Allah Ta'ala ampuni. Mengampuni Ampuni dosa-dosanya. dosanya, misalkan Iya. fulan bin fulan. Minta kepada Allah, Diluaskan kuburannya. ya, diluaskan kuburannya, Iya. diterangi Kuburannya. kuburannya. Ingat bahwa di sana, Iya. di alam kubur itu tidak pernah orang bawa handphone. Iya. Tidak pernah orang bawa handphone. Nah, sehingga kalau ada handphone tentu nyalakan baterainya. Atau ada lampu di sana. Iya, Tidak ada, betul. tidak pernah. Ya, oleh karena itu pendengar semua, di dalam menutup acara ini, Iya. pertama kami sampaikan bahwa memang Islam ini luas, universal. Dan sebelum mengakhiri, kami menyampaikan terima kasih kepada stasiun dari Ternate kerjasama dengan Kementerian Agama dan khususnya kepada pimpinan RRI Ternate, dan lebih khusus lagi Bapak Malik yang mendesain acara ini kerjasama dengan Kementerian Agama. Beliau ini adalah menangani tentang hal-hal yang terkait dengan penyiaran agama itu. Ya. Kami sampaikan terima kasih atas amal baik kita semua ini. Mudah-mudahan selama kita di bulan suci Ramadan, Amin. Allah Ta'ala selalu limpahkan rahmat, berikan kekuatan, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang Amin. terakhir, Amin. kita mengakhiri ini, semogalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.